warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita belajar mata pelajaran PJOK. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Ibu silakan untuk ketua kelas seperti biasa berdoa untuk ketua kelas. Silakan berdiri. Teman-teman, kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah Ibu, lanjut. Ingin akhir dulu. Siapa yang Adik semua. hadir semua. Jadi hari ini alhamdulillah hadir semua. Berarti kita lengkap ya. Oke, kita masuk ke materi kita. Sebelum kita masuk, silakan berdiri, kita ice briefing. Oke, angkat tangan dulu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk Ikut tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, pundak, tangan. Sikut, pundak, tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, tentang berlatih. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian mampu dan dalam menjelaskan dan mampu memperhatikan aktivitas latihan kebugaran jasmani untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, kalian mampu melatih kekuatan otot dan daya tahan otot dengan benar sesuai definisi aktivitas yang kalian miliki. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin tanya kepada kalian. Pertanyaan ini Ibu gampang saja. Pertanyaannya,
mendorong bahu. Berarti kita akan memperhatikan sikap pertama sikap permulaan kita berdiri berhadapan. Coba kalian berdua berdiri berhadapan. Coba teman lihat. Berdiri berhadapan. Sudah berhadapan. Kalian saling menempelkan bahu kalian. Bagaimana menempelkan bahu satu sama lain? Tempelkan bahu kalian, tempelkan. Tempelkan ya, ditempel. Tahu ditempel, dikasih mereka, dikasih bahu sandar. Ini bahu dengan bahu. Oke. Kemudian kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Mana kaki kirimu, Bima? Kaki kirimu mana, Irsan? Kiri. Ya, kaki kiri di depan. Berarti kaki kirimu ke depan sini. Kaki kanan ke belakang. Oke, posisinya begitu ya. Jangan sampai salah. Kemudian lakukan kalian berdua saling mendorong. Saling dorong, ya. Tombakannya di kaki kanan itu harus ya. Oke, saling mendorong. Kita diminta. Oke, tepuk tangan untuk Bima dan Lisa. Jadi itu salah satu aktivitas melakukan untuk menguatkan otot. Apa yang kita ada? Aktivitas apa? Mendorong bahu. Oke. Kemudian aktivitas mendorong bahu sambil berjalan. Posisinya tetap sama ya, tetapi dia posisinya merangkak. Tahu merangkak? Tahu. Merangkak itu ada yang belum tahu berjalan, dia pasti merangkak menggunakan tangan dan kaki. Lutut, bukan kaki. Oke. Kemudian aktivitas saling mendorong bahu berpasangan. Coba repal dengan Irsan. Irsan, maju. Kalian saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Kemudian berdiri berhadapan. Letakkan kedua tangan pada bahu pasangan. Letakkan kedua tangan. Mana kedua tanganmu ke bahu pasanganmu? Maju lagi, jangan takut. Pegang itu bahunya temanmu. Pegang. Ya, dipegang ya, dipegang. Oke. Kemudian badannya kalian sedikit dicondongkan. Condong. Ini maksudnya dicondongkan kalau seperti ini. Dikasih begini nih. Repal ini. Kemudian saling mendorong. Coba saling mendorong. Ya, saling mendorong bahu. Oke, tepuk tangan untuk itu namanya aktivitas mendorong bahu berpasangan dengan menggunakan dua tangan. Oke. Sampai di sini kemudian coba latihan daya tahan otot. Latihan daya tahan otot. Di sini kekuatan tubuh berhubungan erat dengan daya tahan tubuh. Kekuatan badannya tidak ini berhubungan erat dengan daya tahan tubuhnya kita. Kalau kita sakit, bisa tidak kita beraktivitas? Tidak kan? Apabila tubuh kita lemah, maka daya tahan tubuh kita ikut melemah dan kekuatan yang kita miliki hasilnya tidak maksimal. Daya tahan tubuh lemah disebabkan oleh apa? Daya tahan tubuhnya kita lemah disebabkan oleh apa ya? Oleh darah. Jadi kalau daya tahan tubuhnya kita lemah itu disebabkan oleh peredaran darah di dalam tubuhnya kita tidak beredar dengan baik, tidak beredar dengan bagus, tidak beredar dengan lancar. Maka kondisi denyut nadi, denyut jantungnya kita itu tidak stabil. Coba satu orang maju di depan, kasih lihat itu yang mana itu
nadi. Di bagian mana semua denyut nadi? Oke, maju. Sini. Mana itu di mana semua denyut nadi yang ada? Nah, di tangan. Di mana lagi? Belakang leher. Oke, tepuk tangan untuk Bima. Jadi denyut nadinya kita bisa kita lihat di pergerakan tangan kita. Coba kalian pijit di pergelangan tangannya kita. Ada yang berkedip ada tidak? Ada tidak? Kalau yang tidak ada berarti dia semua mati. Ada. Ah, bagian lehernya kita. Ada juga. Ada atau tidak? Ada. Oke, ada. Berarti sudah tahu ya di mana letak denyut nadi. Nah, kemudian jantung. Di mana itu jantung? Ini jantung. Nah, jantungnya kita itu ada di bagian sebelah kiri. Terserah mau kiri mau kanan, yang penting di situ ada 2 jantung. Oke, ada kita yang tidak ada jantung. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, kalau begitu ibu bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1, siapa semua tekan kelompok 1? Tenang. Oke, Bima, Irsan, sama Bilkis. Kelompok 2? Oke, jadi yang hari ini untuk memaparkan materinya itu kelompok 1. Ibu akan menjadi moderator di sini. Oke, silakan. Oke, kita lanjut. Materi kelompok 1 sudah siap? Sudah siap atau belum? Siap, oke. Ibu selaku moderator di sini ya. Atau ada yang mau jadi moderator? Irsa, mau jadi moderator? Oh, sudah mau. Oke, kalau begitu ibu yang jadi moderator. Oke. Karena ibu sudah bagi kelompok itu. Bagi teman. Kau maju. Tidak mungkin kelompok berjauhan kan? Sebentar materinya di sini. Lagi kau pinggir sal. Kamu ke sana. Balik ke sana saja kursinya kamu. Balik. Oke, sudah? Oke, ibu buka ya diskusinya hari ini. Tapi tepuk semangat dulu, banding semua dulu. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Mana semangatmu? Oke, ternyata masih semangat. Tepuk tangan di kelas 3. Oke, silakan duduk. Ibu akan buka diskusinya hari ini. Tidak ada yang mau jadi moderator, dan terpaksa ibu jadi moderator. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ibu dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memimpin untuk menjadi moderator mereka. Oke? Untuk itu mempersingkat waktu, ibu persilakan untuk kelompok 1 silakan membacakan hasil diskusinya. Silakan Bilkis berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang aktivitas kebugaran untuk kesehatan. Anggota kelompok saya 3 orang. 1. Saya sendiri atas nama Bilkis. 2. Bima. 3. Irsan. Pengertian kebugaran 1. Kebugaran adalah kondisi tubuh yang sehat, kuat dan tidak mudah lelah saat beraktivitas. 2. Orang yang bugar bisa belajar bermain dan membantu orang tua dengan semangat. Tanda tubuh bugar 1. Panas tidak cepat saat berjalan. 2. Mudah Perhatikan di sini. konsentrasi saat belajar. 3. Jarang sakit. 4. Tidur nyenyak malam hari.
Berat badan terkontrol. C. Mood jadi senang. D. Belajar lebih fokus. 2. Aturan aman saat berolahraga. A. Lakukan pemanasan. D. Pakai pakaian dan sepatu yang nyaman. C. Minum air putih. D. Berhenti kalau pusing. E. Lakukan pendinginan. 3. Pesan penutup. 1. Mari kita jaga kesehatan dalam bergerak setiap hari. Tubuh sehat, berjalan pun semangat. Itulah pemaparan hasil diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah membacakan hasil diskusinya dengan bagus. Jadi, itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, Ibu persilakan untuk bertanya ke kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Oke, pelan-pelan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaldi. Ya. Saya mau bertanya, apakah anak SD punya otot? Kemudian satu otot anak SD. Oke, terima kasih untuk Revaldi. Sebutkan satu contoh otot. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok 2? Oke, silakan sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya ingin bertanya, kenapa harus ada yang namanya kebugaran? Nah, mengapa harus ada yang namanya kebugaran? Sudah dicatat kelompok 1 pertanyaannya? Oke, sudah. Ada lagi yang bertanya? Ibu buka 3 pertanyaan untuk sesi 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia. Saya ingin bertanya, kenapa otot bisa jadi kuat dan lentur? Kenapa otot bisa jadi kuat dan lentur? Oke, Ibu tutup dulu pertanyaannya ya. Oke. Untuk kelompok 1 silakan. Kalau ada yang bisa, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silakan Dimas Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revaldi. 1. Anak SD itu punya otot. 2. Otot anak SD itu namanya otot bicep. Ada di bagian depan dengan di atas. Jadi bagaimana Revaldi dengan jawaban dari kelompok 1 atas pertanyaannya? Sudah paham atau sudah puas? Sudah, Bu. Oke, silakan untuk pertanyaan kedua. Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan kedua dari Nisa. Siapa yang menjawab?
kebugaran supaya tubuh kita itu bisa melakukan kegiatan. Bagaimana Anissa? Bagaimana Anissa? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Oke, sudah. Oke. Ada tinggal satu pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Bilkis. Kuat dan lanjut. Jadi karena otot itu sering dilatih. Bagaimana Kak Livia? Bisa diterima jawabannya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 karena sudah mau berkolaborasi, sudah mau bertanya jawab, sudah mau memaparkan hasilnya. Tepuk tangan untuk kelas. Baiklah, itulah hasil diskusi kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ice breaking. Pindah ke tempat masing-masing. Kesimpulan dari hasil diskusi tadi yaitu ternyata otot yang ada pada manusia, pada tubuh kita itu sangat berguna untuk daya tahan tubuh kita, untuk kesehatan kita. Jika otot kita, daya tahan tubuh kita melemah, kita tidak bisa beraktivitas. Oke. Pertemuan kita di minggu depan itu ada di bab 8 yaitu aktivitas fisik dan memilih makanan bergizi. Jadi jangan lupa minggu depan pertemuan kita di bab 8 aktivitas fisik dan memilih makanan yang bergizi. Berarti yang sampai minggu depan itu kelompok 2. Oke. Terima kasih. Ibu akhiri, kita berjumpa lagi di minggu depan. Ibu harap pulang di rumah dibuka kembali lagi bukunya. Jangan cuma sampai di rumah digantung saja tasnya, dia tidak akan masuk ke dalam otaknya kita ya. Jadi dibuka kembali, dibaca-baca lagi. Jangan, karena kita tidak lama lagi menghadapi ulangan akhir semester. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.